Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah Dasar-Dasar Oseanografi dengan materi karakteristik fisik air laut. Coming up. Karakteristik fisik yang akan kita bahas kali ini adalah temperatur. Temperatur merupakan suatu besaran yang digunakan untuk menentukan panas atau dinginnya suatu benda. Kita mengenalnya dalam satuan Celcius. Di lautan, temperatur merupakan salah satu faktor fisik yang paling banyak dipelajari dan memegang peranan penting dalam setiap proses yang terjadi di laut. Temperatur akan mempengaruhi kehidupan biota laut, proses-proses fisik di lautan, juga proses-proses kimiawi yang ada di sana. Besarannya dinyatakan dalam derajat dan satuan yang digunakan di seluruh dunia ada 4, yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di antara keempatnya, Celcius merupakan satuan yang digunakan oleh standar internasional. Distribusi temperatur di laut terjadi terutama dipengaruhi oleh intensitas matahari. Intensitas ini ditentukan oleh sudut datangnya cahaya matahari. Sudut datang yang tegak lurus atau 90 derajat memiliki intensitas cahaya yang tinggi, dan oleh karenanya temperatur permukaan laut yang disinari oleh sudut datang yang tegak lurus ini juga tinggi. Sudut datang 90 derajat terdapat di daerah ekuator. Sudut datang cahaya yang miring dialami oleh daerah lintang tinggi baik di utara maupun di selatan. Karena sudutnya tidak tegak lurus, intensitas temperaturnya juga tidak setinggi di daerah ekuator. Di wilayah ini, temperatur permukaan laut dalam 1 tahun lebih banyak bernilai lebih rendah daripada di ekuator sepanjang tahun. Selain sudut datang, ada hal lain yang mempengaruhi pola pemanasan matahari terhadap permukaan air laut. Hal itu adalah keberadaan awan-awan di atmosfer bumi. Awan akan menyerap dan menyebarkan cahaya yang datang. Akibatnya, pemanasan permukaan laut oleh cahaya matahari pun berkurang intensitasnya. Nah, proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari ini disebut sebagai insolasi. Saya ulangi, disebut sebagai insolasi. Jadi, cahaya matahari yang mengenai lautan bumi dapat dipantulkan dan dapat pula diteruskan. Tabel ini disajikan oleh Peacock untuk menunjukkan jumlah cahaya yang dipantulkan maupun yang diteruskan ke dalam air di berbagai daerah di muka bumi dengan sudut datang cahaya matahari yang berbeda-beda. Pada sudut 90 derajat, jumlah cahaya yang diteruskan ke dalam air bisa mencapai hampir 100%. Sementara dengan sudut datang cahaya hanya 5 derajat, jumlah cahaya yang diteruskan ke dalam air hanya berkisar antara 60% saja, sementara yang dipantulkan kembali ke atmosfer mencapai 40%. Terlepas dari posisi geografis suatu daerah, karakteristik permukaan bumi dalam menyerap panas matahari juga berbeda-beda. Lautan menyerap dan melepaskan panas lebih lambat dari daratan. Perbedaan ini memicu pergerakan udara yang berbeda pada siang dan malam hari, yang kemudian dikenal sebagai pola angin laut dan angin darat. Faktor awan juga menimbulkan perbedaan tersendiri. Pemanasan akan berbeda antara daerah yang udaranya bersih tanpa awan dengan daerah yang udaranya dipenuhi oleh awan. Pada intinya, pemanasan muka laut dalam 1 hari akan mempengaruhi distribusi vertikal temperatur di lapisan air setiap harinya, meskipun variasinya tidak sebesar variasi musiman di daerah subtropis. Fakta-fakta bahwa sudut datang matahari datang dengan intensitas yang berbeda-beda dan bahwa ada variasi harian pemanasan muka laut oleh matahari menciptakan sebuah pola distribusi temperatur di muka bumi, baik itu secara vertikal, horizontal, harian maupun musiman.
Citra satelit ini menggambarkan distribusi horizontal temperatur muka laut. Pola ini juga bersifat zonal alias berkaitan erat dengan posisi geografis. Temperatur muka air laut di daerah ekuator memiliki rata yang tinggi nilainya yang disimbolkan dengan warna merah, sementara makin ke arah kutub, temperaturnya semakin rendah yang diwakili oleh warna biru hingga keunguan. Sementara, jika kita mengukur temperatur air laut di tiap lapisan yang berbeda, kemudian hasilnya kita tempatkan dalam sebuah diagram, kita akan memiliki pola seperti yang akan terlihat pada gambar. Di kedalaman 200 hingga 1000 meter, terdapat variasi temperatur yang sangat lebar, di mana pada lapisan tersebut, temperatur laut menurun secara drastis. Lapisan ini disebut sebagai thermocline. Lapisan di atas thermocline disebut sebagai lapisan campuran atau mixed layer, yaitu lapisan di mana angin masih berpengaruh terhadap pengadukan di dalam air, mendistribusikan berbagai macam hal, termasuk panas matahari yang diterima dari atmosfer. Pengadukan sempurna ini biasanya mulai menipis di bawah kedalaman 100 meter dan hilang sama sekali di kedalaman 200 meter. Lapisan di bawah 1000 meter disebut sebagai lapisan perairan dalam atau deep ocean water. Di lapisan ini, variasi temperatur sangat kecil, kalau tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali. Pengadukan tidak muncul di sini dan oleh karenanya sebaran temperatur tergolong stabil. Baiklah, itu tadi sepintas yang perlu kita ketahui mengenai temperatur. Mari kita rekap sedikit karakteristik yang berkaitan dengan temperatur. Pertama, besaran. Besarannya adalah derajat. Satuan standarnya adalah Celcius. Alat ukurnya ada termometer dan CTD. Ini adalah rupa CTD, dia akan masuk ke dalam perairan dan kemudian mengambil sampel. Dan alat ini kompleks, tidak hanya mengambil data temperatur, tapi juga data faktor fisik kimia yang lainnya. Kemudian ada distribusi temperatur. Distribusi temperatur terjadi secara horizontal atau zonal, itu tadi yang permukaan air laut lewat citra satelit ya, yang warna merah sampai ungu. Kemudian vertikal itu di mana ada zona thermocline. Kemudian harian seperti ada perubahan thermocline tapi sangat tipis. Kemudian seasonal atau musiman itu perbedaan thermocline-nya cukup besar ya, karena dia di daerah 4 musim biasanya terjadinya. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap temperatur adalah penetrasi cahaya matahari, dan tentang temperatur ini ada zona pentingnya yaitu thermocline, yaitu zona di mana terdapat perubahan temperatur yang drastis di zona tersebut, berada di kisaran 200 hingga 1000 meter. Kita telah sampai pada akhir pembahasan mengenai temperatur. Kita akan berjumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.